Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي هدانا بعبد المختار من دعانا إليه بإذن ومن هدانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليه الله بارك الذي بك يبشر وخصنا وحوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا ونور قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري امين ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اعطنا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجربنا بالعافيه اما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita, masih menggerakkan hati kita, masih memudahkan langkah kaki kita untuk senantiasa berkumpul di tempat di keadaan yang insyaallah tempat keadaan ini akan menjadikan saksi di hari kiamat bahwasanya di tempat ini, di waktu ini, di hari ini, di malam ini, di bulan ini kita pernah berkumpul untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita di mana perkumpulan yang insyaallah akan menghapus segala dosa-dosa kita semuanya. Amin. Perkumpulan yang insyaallah akan langsung dipandang Nabi Muhammad. Perkumpulan yang akan menjadikan saksi di hari kiamat bahwasanya kita pernah bersahabat dengan Nabi Muhammad. Perkumpulan yang akan menjadikan semua syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin perkumpulan kita, rutinitas kita pengajian di malam hari ini adalah rezeki terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah. Mengapa demikian? Karena Syekh Imam Abdullah Al-Asy'ari beliau pernah mengatakan, "Laisa al-musab man faqada al-ahbab, innama al-musab man hurima 'alaihi al-thawab." Syekh Imam Abdullah Al-Asy'ari beliau mengatakan bukan dikatakan musibah jika kita kehilangan barang-barang yang kita cintai, bukan dikatakan musibah jika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Tapi Syekh Imam Al-Asy'ari memandang musibah terbesar itu menghurima 'alaihi thawab, ketika seseorang digerakkan langkah kakinya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat benar-benar musibah. Sebesar-besarnya musibah. Artinya jika langkah kaki kita berat untuk pengajian, jika kaki kita berat untuk melaksanakan sholat, jika mata ini berat melihat Al-Quran, jika tangan ini berat bersedekah, jika lisan kita berat berzikir, berat baca Al-Quran, itu adalah sebesar-besar musibah yang kita punya di dunia kita. Waliyahulillah ini. Maka katanya betul, rizki itu bukan hanya milik dunia saja. Kadang-kadang orang itu menganggap rizki itu dunia, rizki itu hak, rizki itu hak, rizki itu jabatan. Betul. Jika tidak dikasih itu, kita menganggap Allah bersedia bersama kita. Betul. Gak dikasih sehari, Allah bersedia bersama kita. Gak dikabulkan hajatnya dunia-iyanya, Allah bersedia bersama kita. Padahal kami juga kadang-kadang kita berpikir begini, Habib, saya sholat sudah, tapi kenapa dari saya sampai pernah berpikir seperti itu? Habib, saya tidak, tapi saya masih ada begini-begini terus. Habib, saya sholat sudah, baca Al-Quran saya sudah, tapi kenapa hajat saya belum dijabah sama Allah? Pernah punya pikir seperti itu? Pernah tidak? Habib, saya sudah mengaji, tapi kenapa jodoh tak belum datang? Emang mengaji harus dari jodoh? Kan kita mengaji dari jodoh Gusti, kita mengaji dari syafaat bagi Nabi Muhammad. Pola pikir yang seperti itu jadi. Kadang-kadang orang menganggap
saya memang belum dikasih rezeki dia, tapi saya masih izinkan Tuhan. Alhamdulillah, rezeki saya cukup saja, utang masih ada, tapi alhamdulillah Allah masih berikan saya rezeki untuk hadir pengajian. Alhamdulillah, mungkin sekarang saya bukan orang kaya, tapi alhamdulillah saya masih bisa sholat, saya masih bisa bersolawat, saya masih bisa berzikir, saya masih hadir berfikir. Orang pikir seperti itu adalah pola pikir yang diinginkan dari pesan Muhammad SAW. Mengapa demikian hadir? Orang yang kaya bukan orang yang banyak duitnya. Orang yang kaya bukan orang yang banyak hartanya. Orang yang kaya bukan orang yang punya mobil, punya rumah mewah dan segala banyak. Tapi Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, "Laisa ghina ghina'ul mal wal ghina'ul qulub." Bukan orang yang kaya hartanya, tapi orang yang kaya itu orang yang kaya hatinya. Itu orang yang kaya. Yang kaya hatinya bagaimana? Kata ulama, jika engkau dengan pembagian Allah dalam statistik, dalam segala apapun, dalam segala takdir, maka Anda ciri orang yang kaya. Kamu diberi alhamdulillah, Allah sudah kasih saya rezeki ini. Syukuri. Alhamdulillah, Allah sudah kasih saya sehat. Jika kita selalu punya rasa hati semacam itu, bersyukur dengan bagian Allah, bersyukur dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan orang yang kaya. Coba lihat di luar sana, ada orang yang dari pagi sampai malam kerja terus, cari duit terus, cari harta terus, padahal mobilnya sudah punya, mobilnya sudah punya, rumahnya sudah punya, tapi hidupnya memang gelisah, hidupnya memang susah. Kira-kira banyak orang di luar seperti itu? Banyak tidak? Nah, menurut mata kita orang kaya kerja, kerja sampai malam, orang kaya di rumahnya mewah, orang kaya di rumahnya mewah. Tidak menjadi terlalu itu orang yang kaya. Justru orang yang seperti hari ini orang seperti itu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beratkan nama hati untuk berzikir, beratkan nama hati untuk berselawat, beratkan nama hati untuk hadir majelis taklim, beratkan hati untuk sholat, hanya syukur kepada itu orang-orang yang diperbudak oleh dia. Waliyadzubillah ini banyak sahabat-sahabat kita, mobil bagus, rumah bagus, tapi setiap datang dari curhat. Dan resmi, video akhirnya bisnisnya lagi turun, padahal lebih bagus, tapi masih merasa takut jika dia tidak dapat bagian dunia. Tapi pertanyaan yang hadir adalah, pernah nggak kita punya rasa takut kalau kita ketinggalan surga? Pernah nggak kita punya perasaan takut ketika kita libur pengajian sehari? Pernah nggak kita punya perasaan takut ketika kita terlepas atau selama kepada Nabi Muhammad SAW? Pernah nggak kita gelisah ketawa satu hari? Pernah nggak kita gelisah ketika kita dapat Al-Quran satu hari? Pernah nggak kita gelisah ketika kita ketinggalan sholat duha satu kali? Pernah tidak? Tidak pernah. Tapi kita gelisah kalau ketinggalan duit, baru bisa. Ketinggalan handphone baru bisa. Oh, bingung ya. Betul nggak? Betul nggak? Sekarang tanya sama kita. Kalau seandainya internet ini mati sekali, gelisah tidak? Gelisah tidak? Kenapa? Tapi masih bisa makan? Masih bisa tidur? Kenapa bisa? Cuma internet setelah ini mati kok bisa? Kenapa bisanya? Dia nggak bisa upload foto, nggak bisa upload status. Betul nggak? Itu pernah kejadian, itu pernah sendiri. Dulu saya pernah ngalamin WhatsApp satu hari pulang, don, nggak bisa diakses sama sekali. Itu kayak orang kaki panasan. Betul nggak? Ini keadaan masalah ketika saluran internet terputus satu hari, mereka gelisah, mereka susah. Pertanyaannya, kita nggak pernah gelisah, kita nggak pernah susah,
ketika hati kita putus manis dari Allah bertahun-tahun. Kita nggak pernah khawatir ketika hati kita terputus manis dari Nabi Muhammad SAW. Kita nggak pernah khawatir ketika hati ini koneksi kita ini putus dengan para nabi kita. Yang dikhawatirkan kalau engkau terputus koneksi kita internet. Betul, betul. Mengapa bisa demikian? Karena hati kita sudah tercondong kepada keduniaan. Maka hati ini akan dibawa oleh Allah. Jangan pernah hidup kita susah dengan apapun. Orang yang takwa sama Allah, orang yang dekat sama Allah, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah Allah berikan hidup susah. Tidak akan pernah Allah berikan hidupnya gelisah. Hadirin hadirat, kita semua yang hidup di alam dunia ini, kita hidup di alam dunia ini bukan hanya untuk tumpang selfie doang, tumpang upload video doang, tumpang buat status doang, tumpang cari harta doang, tumpang cari kekayaan doang, tumpang mencari kepopuleran. Tidak. Tapi tujuan Allah memberikan kita hidup di alam dunia yang tiada lain. Silahkan hai para hamba-Ku, dunia itu adalah fasilitas yang aku berikan kepada kalian. Gunakan sebaik mungkin, tanamlah kebaikan, maka kamu akan meraih kebaikan. Tanamlah keburukan, maka nanti kamu akan menemukan keburukan. Jadi dunia ini hadir-hadir, dunia ini seperti lahan. Silahkan hadir kemana-mana saja. Menunjuk, strawberry, menunjuk tubuhnya, jeruk, maka yang menunjuk tubuh strawberry. Betul? Nanam strawberry tubuhnya, strawberry. Dan inilah siapa yang bisa dari bersama yang mengajar. Kau menanam apa? Kalau kau menanam kebaikan, maka nanti kamu akan menanam kebaikan. Tapi kalau kau menanam keburukan, maka kau akan menanam keburukan. Walia berbeda ini. Maka jadikan dunia ini tanaman bagi kita, tanamkan dunia ini kecintaan kepada Nabi Muhammad. Maka pada hari kiamat Nabi Muhammad akan cinta sama kita. Amin. Amin. Coba kita lihat flashback. Kemarin saya kalau Nabi Muhammad Hamsi itu di dalam sejarah beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hamsi ngelamun, ngebayangkan beliau ngelamun andaikan beliau ini pengen jadi sahabat Rasul. Ngelamunnya pengen jadi sahabat Rasul. Kenapa? Karena beliau menganggap, dia menggambarkan, dia membayangkan andaikan saya jadi sahabat Rasul, tiap hari memandang Rasul, tiap hari mendengar suara Rasul, tiap hari mencium tangan Rasul. Itu bayangan-bayangannya orang-orang Ali seperti itu. Khayalan-khayalan orang-orang Rasul itu seperti itu. Beda dengan khayalan kita. Kalau khayalan kita bukan pengen jadi sahabat Nabi, khayalan kita pengen jadi selendang. Betul? Khayalan kita pengen jadi Nabi Slavina. Khayalan kita pengen jadi Nabi Ahmad. Bukan pengen jadi Muhammad. Khayalan kita pengen jadi ini, pengen punya ini, pengen punya itu. Betul atau tidak? Beda dengan khayalan orang-orang soleh. Mengapa? Karena orang-orang soleh hatinya sudah dipenuhi cinta kepada Nabi Muhammad. Karena mereka sudah melaksanakan datang dekat dengan Nabi Muhammad. Karena mereka sudah melaksanakan ketenangan dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hati-hati beruntung antum yang hadir di malam hari ini tidak sadar Allah berkata kalian, Allah memilih kalian dari jutaan ribuan Nabi di malam hari ini yang masih istiqomah bersalawat kepada Nabi, yang masih istiqomah mendengar lagi bersalawat kepada Nabi, yang masih istiqomah menyenangkan dan memberikan Nabi Muhammad. Dan demi Allah, ini adalah puncak kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang paling engkau cintai ketika hidup di dalam dunia? Sayyidina Abu Bakar, apa yang paling engkau cintai ketika anda hidup di dalam dunia? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Yang paling aku cintai ketika hidup di dalam dunia, pertama, an-nadhar ila wajhi Rasulullah. Yang paling aku demen, yang paling aku cintai ketika aku hidup di dunia, itu mata aku memandang wajah Rasulullah.
Salat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Salat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Pernah hadirkan. Kenapa demikian? Karena saya Muhammad mengatakan ketika seseorang dalam hati, ketika rasa gelisah ada dalam hati, gelisah, susah, dengan perihal apapun, sirna, hilang. Ketika mata ini memandang wajah Nabi Muhammad. Karena Sayyidatina Aisyah ketika jam 2 atau 3 pagi harinya, beliau sedang menjahit baju. Sedang apa? Menjahit baju. Tiba-tiba, kan dulu tidak ada lampu. Dulu pakainya apa? Bukan. Cempol. Oh, bahasanya cempol. Pakai cempol. Cempol itu tiup angin. Ketiup angin, angin lagi kencang-kencangnya, ketiup angin mati cempolnya. Otomatis kamar Sayyidatina Aisyah berbeda. Kaget, jarumnya jatuh. Jarumnya jatuh. Di rata-rata di kantor gelap, tidak ada cahaya. Hanya memandangkan cempol tapi punya mati. Gelap Sayyidatina Aisyah cari raba-raba, mencari jarum yang jatuh. Subhanallah, ketika meraba-raba jarum, mencari jarum tidak ditemukan itu jarum. Karena gelapnya kamar Aisyah itu. Tiba-tiba hatinya masuk Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi. Ketika Nabi masuk, itu Nabi Muhammad bahkan bulan di malam hari bercahaya masuk ke masjid Aisyah radhiyallahu taala. Saking cahaya tersebut, jarum yang dilihat otomatis langsung terlihat jelas karena cahaya yang besar Muhammad SAW. Maka saya ayat takjub dan mengatakan alangkah bersinarnya macam ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi, wailul liman lam yarani yaumil qiyamah. Wahai lagi siapa? Celaka orang yang tidak mampu memandang wajahku di hari kiamat. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Saya mau jadi sama di sini. Itu pernah nggak ya? Lagi mati lampu, tiba-tiba ada bulan. Pernah ya melihat apa namanya Muhammad Sudin? Bulan-bulan itu cahaya paling bercahaya kita sebesa kita mati lampu. Tiba-tiba desa itu tersinari oleh rembulan gelapnya malam. Pernah nggak melihat seperti itu? Indah tidak? Saya jawab bahwa indah tidak. Wallahi Nabi Muhammad 100 kali lipat indah dari seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Ketika Nabi Muhammad masuk dalam kamar saat bercahaya wajahnya masuk saya bertanya ya Rasulullah, apakah bercahaya betul? Nabi Muhammad mengatakan celaka oleh seorang yang memandang wajah di hari kiamat. Ditanya oleh Aisyah, siapa yang celaka ya Rasulullah? Siapa yang celaka yang tidak memandang wajah di hari kiamat ya Rasulullah? Alladzi dzikirtu innahu falan yusalli alaihi. Orang yang tidak akan pernah memandang wajah di hari kiamat itu orang yang ketika namaku disebut di sampingnya dia tidak mau bersolat kepada aku. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah gambar indah wajah Nabi Muhammad. Maka para ahli ulama sepakat. Habib Ali Al-Hajj mengatakan, "Fi jannati ma syarafani min wasfiha illa yakuna al-hibba fi akhirih." Kata si anak Habib Ali mengatakan, "Aku tidak terlena dengan surga. Aku tidak terlena dengan sifat-sifat surga." Bayangin, sekelas Habib Ali Muhammad Al-Hajj, beliau tidak terlena dengan tadi masuk surga. Padahal surga dari memandang pada sungai yang mengalir, ada kenikmatan yang luar biasa. Tapi Habib Ali Al-Hajj tidak terlena dengan sifat-sifat surga. Tapi beliau katakan illa kecuali kalau disuruh Muhammad baru saya masuk surga. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa karena surga tidak ada kenikmatannya? Surga terasa apa? Jika kita surga tidak mampu menemukan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika mudah-mudahan ya Allah, ketika kita semua yang hadir di malam ini ya Allah, mata-mata yang kita akan memandang Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan angkat mata kami memandang Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan angkat mata kami untuk memandang Nabi Muhammad.
perempuan di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka teriris tangannya, potong tangannya karena melihat ketampanan Nabi Yusuf, tidak sadar tangannya terpotong, tidak merasa sakit tangannya terpotong karena matanya memandang ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad kira-kira cakap mana? Bayangin Nabi Yusuf di zaman Nabi Yusuf, perempuan teriris tangannya dia merasa sakit karena ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana nanti mudah-mudahan ketika kita sakaratul maut, yang mana rasa sakit sakaratul maut adalah rasa sakit yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ketika sakaratul maut kita merasakan rasa sakit yang luar biasa. Allah kirimkan nur Nabi Muhammad, Allah kirimkan ruh Nabi Muhammad. Ketika ruh Nabi Muhammad hadir di sakaratul maut, yang mana kita memandang wajah Nabi Muhammad, mudah-mudahan sakaratul maut kita tidak terasa sakit karena kita memandang wajah Nabi Muhammad di sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Yang kedua, saya tahu Rasul bertanya apa yang kau boleh cintai dari dunia. Beliau bertanya, al-jara sami Rasulullah SAW. Yang paling aku demen, yang paling aku cintai ketika hidup di dunia yaitu aku duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ketika aku duduk dengan Nabi Muhammad, aku sangat puas memandang wajah Rasul, mendengar suara Rasul, melihat senyum Rasul. Maka di saat itu momen terbaik, momen terindah di dunia yaitu duduk di Nabi Muhammad dan di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, yang paling mencintai ketika aku di dunia adalah fakumani ala Rasulullah. Yang paling aku cintai adalah Sayyidina Abu Bakar. Ketika aku hidup di dunia, aku demen, aku cinta mendekatkan seluruh harta untuk bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati kalian tiga poin terpenting bagi kita semuanya. Ini adalah pokok asas cinta dalam hati. Kita tidak akan pernah mampu mengatakan cinta dan kita tidak akan pernah mampu menjalin cinta kalau mata kita ini bosan melihat yang kita cintai. Betul. Kalau kita memang mencinta sejati, kita akan selalu senang cinta kepada orang-orang atau memandang orang-orang yang kita cintai. Yang kedua, kalau kita memang benar cinta kepada yang kita cintai, kita pasti senang duduk bersama orang yang kita cintai. Betul? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Yang ketiga, kita bisa dikatakan orang yang kita cintai kalau kita itu senang ngeluarin harta kepada orang-orang yang kita cintai. Betul? Maka tanamkan tidak cinta ini, tiga tanda cinta ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita memang cinta sama Nabi, tandanya kita senang melihat wajah Nabi. Tapi Habib sekarang kita tidak pernah lihat Nabi. Nabi sudah meninggal dunia, saya sudah pernah lihat Nabi. Siapa yang lihat Nabi? Memang Nabi sudah meninggal dunia. Dan kita tidak akan memandang wajah beliau kecuali nanti di hari kiamat. Allah berikan dalam mimpi. Amin. Tapi Habib Nabi Muhammad meninggalkan para waris-warisnya. Pewarisnya ada dua macam. Ada ulama yang berkata ilmu dan ada dzurriyyah yang tentang keturunannya. Al-Habib Ali Muhammad Nabi beliau berkata dia sedang berdoa beruntung orang yang melihat Nabi, Allah berdoa atau memandang orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Kita memang tidak mampu memandang wajah Nabi secara langsung, tapi dengan kita tidak sadari memandangnya kita kepada wajah para alim ulama, memandangnya kita kepada para dzurriyyah dari Rasul, memandangnya kita kepada para alim ulama, para kiai, sama saja kita memandang wajah Nabi SAW. Kenapa? Para ulama, para habaib, para kiai berhubung kita, mereka memandang gurunya, memandang gurunya, memandang lagi gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu memandangnya wajah kita kepada mereka sama saja memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ya Allah berhubungan kami, kami berhubungan dengan ridha. Ya Allah, jadikan kami adalah orang-orang yang istiqomah untuk mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami sama ini ya Allah banyak yang meminta habaib, banyak yang meminta para ulama, banyak yang meminta agama. Ya Allah, berikan hati kami
Jadikan kami semua yang haul dari doa ini ya Allah, ampuni segala dosa-dosa ya Allah. Dalam bentuk apapun dosa-dosanya, ampuni ya Allah yang Maha Ampun, ampuni ya Allah yang Maha Ghaffar, ampuni ya Allah yang Maha Rahim. Ya Allah, mata-mata kami adalah mata yang penuh dosa ya Allah, mata yang berada di hadapan Quran, mata ya Allah yang selalu pandang dan orang lain, mata yang pernah merendahkan orang tua kami ya Allah. Maka di dalam hati kami mohon ya Allah, ampuni dosa mata kami, ampuni dosa mata anak-anak kami, ampuni dosa mata orang tua kami. Izinkan mata ini untuk memandang wajah indah Nabi Muhammad ya Allah. Izinkan mata ini ya Allah untuk memandang wajah indah Rasulullah. Izinkan anak-anak kami, izinkan orang tua kami, izinkan keluarga kami ya Allah untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, kami yang hadir mengalami semua dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah yang selalu kami ya Allah kecilkan hatinya. Orang tua kami ya Allah yang selalu kami kecewakan hatinya ya Allah. Berapa kali ya Allah lisan ini lantar kepada orang tua kami. Berapa kali lisan ini menyakiti hati perasaan orang tua kami, namun kami sebagai anak-anak dan tidak sadar ya Allah. Maka di dalam hati kami mohon ya Allah pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup dan berusaha menyawanya ya Allah. Izinkan kami berbakti kepada mereka di samping mereka ya Allah. Kami tidak ingin mereka meninggal dan murka kepada anak-anak ya Allah. Kami ingin ya Allah ketika mereka meninggal mereka bangga oleh kami anak-anak ya Allah. Izinkan kami berbakti kepada mereka di samping ya Allah. Orang tua kami orang yang paling cinta kepada kami anak-anak ya Allah. Mereka ya Allah rela mendoakan untuk doakan kami. Mereka rela mendoakan untuk musuhi kami. Mereka rela untuk mengganti momok kami ya Allah. Namun ya Allah sampai saat ini ya Allah kami anak-anaknya ketika orang tua kami sakit parah, ketika orang tua kami sakit dan tidak berdaya ya Allah. Kadang-kadang kami anak tidak mau mengurusi mereka ya Allah. Kadang-kadang kami anak-anak ya Allah kesal mengurusi mereka ya Allah. Kadang-kadang kami anak-anak ya Allah tidak mau mengandung mereka kepada orang tua kami ya Allah. Padahal Allah ketika kami anak-anak yang sakit ya Allah, mereka ikhlas tulus merawat kami sampai kembali anaknya sembuh ya Allah. Maka ampuni dosa-dosa kami anak-anak kepada mereka ya Allah. Orang tua kami yang sakit mereka sehat walafiat. Orang tua kami yang sakit apakah saat penyakitnya ya Allah. Adapun ya Allah orang tua kami yang sudah meninggal dunia, yang mana ya Allah kami anak-anak yang belum sempat berbakti, belum sempat menyenangkan mereka dan belum merasakan kesuksesan kami anak-anaknya, maka di malam hari ya Allah jadikan doa kami, Pak bikin kami, Pak manis hati kami, Pak rasa kami ya Allah, kami kirimkan untuk para orang tua kami yang belum mereka ya Allah. Jadikan doa kami anak-anak yang melalui kehidupan mereka. Jadikan doa kami anak-anak yang melalui keluar surga mereka. Jadikan doa kami anak-anak yang di malam hari ini ya Allah menyelamatkan kepada mereka. Jadikan kami anak-anak yang kelak akan menyeret mereka dalam surga bersama Nabi Muhammad. Dan jadikan kami anak-anak yang mampu yang mereka tak pernah tahu ya Allah. Tapi jadikan kami anak-anak yang mampu mengangkat derajat mereka kelak di surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban qabr wa qina adzaban mahsyar. Dan ya Allah doakan ya Allah kami berdoa ya Allah untuk anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami yang masih sekolah ya Allah, lulus dan sekolah ya Allah. Jaga mereka dari pergaulan bebas, jaga mereka dari narkoba, jaga mereka dari perzinahan, jaga mereka dari fitnah ya Allah. Dan titipkan anak-anak kami ke dalam ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang mampu mengirim kami orang tua dalam surga ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang mampu melakukan